Halo pemirsa, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dengan rangkuman kabar berita politik, peristiwa dan juga budaya yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Bersama saya Azhar Putra, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, negosiasi tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa kesepakatan. Kedua pihak gagal menemukan titik temu terkait isu nuklir dan menyisakan ketidakpastian terhadap kelanjutan gencatan senjata yang masih rapuh. Perundingan langsung antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama lebih dari 20 jam di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan meski sebelumnya diharapkan mampu menghasilkan terobosan diplomatik di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Pihak Amerika Serikat menyatakan kegagalan terjadi setelah Iran dinilai tidak memberikan komitmen jelas untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir, yang menjadi salah satu isu utama dalam perundingan serta titik krusial yang sulit menemukan titik temu. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, dilaporkan telah meninggalkan lokasi perundingan dan kembali ke negaranya tanpa membawa hasil kesepakatan. Hal ini sekaligus menandai berakhirnya putaran negosiasi tanpa hasil konkret. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian terhadap kelanjutan gencatan senjata sementara yang sebelumnya disepakati selama 2 pekan dan berisiko memicu kembali eskalasi konflik jika upaya diplomasi tidak segera dilanjutkan atau mencapai kesepakatan baru. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah kapal tanker dikabarkan terhenti di Selat Hormuz. Hal itu terjadi tak lama setelah perundingan antara Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa kesepakatan. Televisi negara Iran menayangkan rekaman yang disebut menunjukkan kondisi sejumlah kapal tanker minyak terhenti di perairan Selat Hormuz. Meski demikian, waktu dan lokasi pasti dan rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Media Iran melaporkan sejumlah kapal tanker raksasa termasuk seri Vos, Cosper Lake, dan Herong Hai telah berlayar melalui rute dekat Pulau Larak dengan kapasitas masing-masing mencapai 2 juta barel minyak. Situasi ini terjadi setelah perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama lebih dari 20 jam berakhir tanpa kesepakatan maupun kejelasan jadwal negosiasi lanjutan. Pejabat Iran menegaskan bahwa kendali atas Selat Hormuz berada di tangan mereka, sementara delegasi Iran menilai pihak lawan belum mampu membangun kepercayaan dalam putaran perundingan tersebut. Di sisi lain, Wakil Presiden Amerika Serikat menyebut hasil negosiasi ini sebagai kabar buruk bagi Iran. Kegagalan perundingan ini terjadi di tengah kesepakatan gencatan senjata, sementara yang sebelumnya dikaitkan dengan pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Hingga kini, ketegangan di jalur perdagangan energi global tersebut masih terus berlangsung, dengan risiko gangguan distribusi minyak dunia serta dampak lanjutan terhadap stabilitas ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk melanjutkan perundingan. Australia pun meminta Iran untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyerukan agar Amerika Serikat dan Iran segera melanjutkan dialog diplomatik untuk meredakan ketegangan yang terus meningkat. Albanese menekankan pentingnya membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz yang merupakan jalur strategis bagi perdagangan energi global. Ia menyebut konflik yang berlangsung telah memberikan dampak besar terhadap ekonomi dunia dan mempengaruhi stabilitas pasokan energi di berbagai belahan dunia. Albanese juga menegaskan bahwa Australia belum menerima permintaan untuk terlibat dalam langkah militer terkait situasi di kawasan dan lebih mendorong penyelesaian melalui jalur diplomasi. Well, I want to see the resumption of peace talks. We want to see an end to this conflict. It's having a devastating impact on the global economy, and the longer it goes, the bigger the impact will be and the longer the tail will be as well.
And so we want to see an end to the conflict. We've made that very clear for some time. Seruan ini muncul setelah perundingan terbaru antara Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa kesepakatan, serta meningkatkan risiko gangguan pada jalur distribusi minyak dunia. Hingga kini, komunitas internasional terus mendorong agar kedua negara kembali ke meja perundingan dan mengutamakan penyelesaian damai demi menjaga stabilitas kawasan dan ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR Saan Mustopha merespon perihal batalnya perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran yang dapat berdampak terhadap Indonesia akibat konflik berkepanjangan. Saan menyampaikan agar Indonesia dapat mempersiapkan diri melihat situasi Timur Tengah, terlebih tidak adanya kesepakatan antar negara yang berkonflik. Konflik yang terus berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Iran membuat dampak terhadap sejumlah negara. Bahkan Amerika Serikat bersama negara Iran sempat melakukan perundingan, namun berakhir tanpa adanya kesepakatan antara kedua negara. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR, Saan Mustopha mendorong perdamaian antara kedua negara dengan melakukan gencatan senjata dapat dilakukan segera mungkin. Menurutnya, jika konflik tersebut terus berlangsung, maka dapat berdampak terhadap berbagai sektor tak terkecuali di Indonesia. Selain itu, ia meminta pemerintah mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai situasi di tengah konflik yang berkepanjangan. Kita berharap ya suasana global semakin bisa berakhir dengan baik ya. Terus juga kita berharap dan mungkin dalam bahasa tertentu yang mendorong lah agar perdamaian gencatan senjata yang 2 minggu ke depan ini, walaupun kesepakatan maksimal tidak didapat, minimal kesepakatan antara Iran, Amerika ini, hal-hal yang lainnya ini kita berharap bisa lebih membaik agar suasana global kita semakin baik juga, karena kalau suasana di Timur Tengah nggak kondusif pasti berdampak sama kita, dan tentu kita juga harus mulai mempersiapkan diri terkait dengan situasi yang ada di Timur Tengah. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Paus Leo ke-14 mengecam keras apa yang ia sebut sebagai delusi kemahakuasaan yang memicu perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Ia menyerukan para pemimpin dunia untuk menghentikan konflik dan segera bernegosiasi demi perdamaian. Paus Leo ke-14 menyampaikan kecaman terkerasnya terhadap perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran dalam doa malam di Basilika Santo Petrus di Vatikan. Tanpa menyebut langsung nama negara atau Donald Trump, Paus menyindir sikap para pemimpin yang menunjukkan kekuatan militer dan melakukan peperangan. In fact, we have a worldwide economic crisis, energy crisis, situation in the Middle East of great instability, which is only provoking more hatred throughout the world. So come back to the table, let's talk, let's look for solutions in a peaceful way, and let's remember especially the innocent, children, the elderly, the sick, so many people who have already become or will become victims of this continued warfare. To remind all that attacks on civilian infrastructure is against international law, but that it is also a sign of the hatred, the division, the destruction that the human being is capable of, and we all want to work for peace. People want peace. Pernyataan ini disampaikan saat Amerika Serikat dan Iran mulai negosiasi langsung di Pakistan di tengah gencatan senjata yang masih rapuh. Paus juga menyebut bahwa doa adalah cara untuk memutus siklus kejahatan dan membangun dunia tanpa pedang, drone, dan keuntungan yang tidak adil. Ia menegaskan Tuhan tidak pernah memberkati perang, terlebih lagi perang yang menjatuhkan bom dan menyebabkan penderitaan bagi manusia. Vatikan turut menyorot dampak meluasnya konflik, termasuk kekhawatiran terhadap komunitas Kristen di Lebanon Selatan akibat konflik Israel dan Hizbullah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan kritik keras terhadap Paus Leo XIV menyusul seruan penghentian perang di Iran dan Timur Tengah. Pernyataan ini mempertegas memanasnya hubungan antara Gedung Putih dan juga Vatikan. Kritik ini disampaikan Donald Trump melalui media sosial dan pernyataan langsung kepada wartawan saat dalam perjalanan kembali ke Washington dari Florida. Trump menyebut Paus Leo sebagai sosok yang lemah dalam menangani kejahatan dan buruk dalam kebijakan luar negeri, serta menolak pandangan Paus terkait isu nuklir Iran. Ia menegaskan tidak menginginkan pemimpin gereja yang menganggap Iran boleh memiliki senjata nuklir, dan mengkritik sikap Paus terhadap kemungkinan aksi militer Amerika di negara lain seperti Venezuela. I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. He hit us. Think of it. He's worried about fear. What about the fear when the ministers and the priests and all of those great people that were arrested during COVID, and in many cases they're outside 10 feet apart and they were arrested. So we don't like it. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person. And he's a man that doesn't believe in stopping crime. Pernyataan Trump merupakan respon atas sikap Paus Leo yang sebelumnya menyinggung adanya khayalan kemahakuasaan yang memperkeruh konflik global, termasuk perang di Iran. Ketegangan antara keduanya pun terus meningkat, dengan perbedaan tajam dalam pandangan terkait perang, diplomasi, dan peran agama dalam kebijakan global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed menerima Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar di Abu Dhabi untuk membahas perkembangan terkini di Timur Tengah. India mendukung Uni Emirat Arab dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional di tengah dinamika yang terus berkembang. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar di ibu kota Abu Dhabi. Pertemuan ini dihadiri oleh delegasi dari kedua negara yang membahas berbagai isu strategis, terutama perkembangan terkini di kawasan Timur Tengah. Kedua pihak meninjau dampak situasi kawasan terhadap keamanan regional dan global, termasuk terhadap jalur pelayaran internasional, pasokan energi, serta stabilitas ekonomi dunia. Menteri Luar Negeri India menegaskan dukungan India terhadap Uni Emirat Arab dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional di tengah dinamika yang terus berkembang. Selain itu, kedua negara juga membahas upaya memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif, serta meningkatkan hubungan bilateral sesuai dengan kepentingan dan tujuan pembangunan bersama. Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi Uni Emirat Arab, termasuk Putra Mahkota Dubai, serta Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab dan pejabat pemerintah lainnya. Hingga kini, kedua negara terus menegaskan komitmen untuk memperkuat kerjasama dan menjaga stabilitas kawasan di tengah tantangan global yang terus berkembang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap 2 kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba. Penyergapan itu terjadi di Samudra Pasifik Timur, menyebabkan 5 orang tewas dan juga 1 orang selamat. Militer Amerika Serikat melakukan operasi di perairan Samudra Pasifik Timur dengan menargetkan 2 kapal yang diduga digunakan untuk penyelundupan narkoba sebagai bagian dari operasi pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas ilegal di laut terbuka. Dalam operasi tersebut, 2 kapal dilaporkan dihancurkan dan menyebabkan 5 orang tewas, serta menyisakan 1 orang selamat yang kemudian diamankan untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Pihak militer menyatakan tindakan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk memerangi peredaran narkoba internasional di jalur perairan strategis yang selama ini dianggap rentan dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan transnasional. Meski demikian, detail mengenai identitas para korban maupun asal kapal yang ditargetkan belum diungkap secara resmi dan masih dalam proses verifikasi oleh otoritas terkait. Hingga kini, insiden ini masih menjadi perhatian terkait dampak operasi militer terhadap keamanan maritim serta risiko korban jiwa dalam penindakan di laut terbuka yang dinilai memerlukan kehati-hatian dan koordinasi internasional dalam pelaksanaannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Ribuan pendukung oposisi memenuhi tepi sungai Danube di kota Budapest, Hungaria untuk merayakan hasil pemilihan umum yang baru saja berlangsung. Kegiatan ini menjadi momen ekspresi warga atas perubahan politik yang terjadi setelah 16 tahun. Suasana meriah mewarnai perayaan kemenangan politik di Budapest pada hari Minggu waktu setempat. Kemenangan ini disambut antusias oleh warga termasuk mereka yang rela kembali dari luar negeri hanya untuk memberikan suara. Antusiasme warga terlihat sangat tinggi, mengingat hasil pemilu ini dinilai membawa harapan baru bagi politik Hungaria. Setelah 16 tahun dan mengakhiri masa kekuasaan Viktor Orbán. Köszönöm nektek, hogy elhittétek, hogy meg lehet csinálni. Köszönöm, hogy elhittétek, hogy megváltoztathatjuk a sorsunkat. Köszönöm, hogy elhittétek, hogy a saját történelmünket mi magunk, a magyar emberek írjuk. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. A magyar emberek ma igent mondtak Európára, igent mondtak a szabad Magyarországra, igent mondtak arra, hogy képviseljük őket, hogy segítsük őket, hogy rendbe tegyük az országot, mert ez egy magyar kormány. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Moskow untuk melanjutkan kunjungan kerja dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Rusia. Kunjungan ini menjadi langkah strategis Indonesia dalam meningkatkan kemitraan di tengah dinamika global yang terus berkembang. Presiden Prabowo Subianto tiba di Moskow, Federasi Rusia pada 13 April, Senin pagi, dalam rangka kunjungan kerja untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Rusia. Kedatangan di Bandara Vnukovo II ini menegaskan komitmen Indonesia dalam meningkatkan kerjasama strategis di tengah dinamika global yang terus berkembang. Setibanya di lokasi, Presiden disambut sejumlah pejabat Rusia, termasuk Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Rudenko, serta perwakilan diplomatik Indonesia. Selama di Moskow, Presiden dijadwalkan bertemu dengan Vladimir Putin guna membahas penguatan kemitraan di berbagai sektor prioritas, termasuk energi. Kunjungan ini mencerminkan langkah aktif diplomasi Indonesia dalam membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra global. Pemerintah memandang Rusia sebagai mitra strategis dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menegaskan posisi Indonesia yang aktif dan konstruktif di panggung internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Evakuasi korban serangan di Lebanon. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Azhar Putra. Pemirsa, tim penyelamat menemukan sejumlah jenazah di bawah reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel di wilayah selatan Lebanon. Di tengah upaya evakuasi yang masih terus berlangsung. Tim penyelamat terus melakukan proses evakuasi dengan mencari korban yang tertimpa reruntuhan bangunan akibat serangan udara Israel di wilayah Chaukin, Lebanon Selatan. Rekaman video dari petugas di lokasi menunjukkan petugas darurat bekerja di sekitar lokasi kebakaran sambil mengevakuasi jenazah korban ke dalam ambulans yang telah disiagakan. Menurut laporan media nasional Lebanon, serangan juga menargetkan wilayah sekitar, termasuk kota Maifadon. Namun hingga kini belum ada data resmi terkait jumlah korban dalam insiden tersebut. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut total korban tewas akibat serangan Israel sejak awal Maret telah mencapai lebih dari 1.800 orang, dengan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu,
itu, militer Israel menyatakan serangan tersebut menargetkan posisi kelompok bersenjata Hezbollah di wilayah Lebanon Selatan. Serangan ini terjadi di tengah dinamika diplomatik regional, menyusul pengumuman penghentian sementara operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran. Selama 2 pekan, Iran menyatakan kesiapan untuk menghentikan operasi militer defensif jika serangan dihentikan, serta menjamin keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz dalam periode tersebut. Di sisi lain, pemerintah Lebanon menegaskan perlu dilibatkan dalam kesepakatan gencatan senjata dan menolak adanya pihak lain untuk mewakili kepentingan dalam negosiasi. Hingga kini, situasi keamanan di wilayah perbatasan masih tegang, dengan resiko eskalasi konflik yang masih terbuka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang jurnalis Al Jazeera dilaporkan tewas di jalur Gaza. Jurnalis Al Jazeera diduga tengah menjalankan tugas peliputan di wilayah konflik yang masih dilanda eskalasi kekerasan dan juga serangan bersenjata. Korban identifikasi sebagai Muhammad Wisa yang tewas setelah kendaraan yang ditumpanginya terkena serangan drone di tengah kondisi keamanan yang masih tidak stabil di wilayah tersebut. Pihak Al Jazeera menyatakan insiden ini sebagai serangan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan di wilayah konflik dan menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja media di lapangan. Sementara itu, otoritas kesehatan setempat menyebut serangan tersebut menyebabkan korban jiwa dan juga menambah daftar panjang jurnalis yang gugur di tengah konflik yang terus berlangsung, serta meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan wartawan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait dengan target spesifik serangan maupun alasan dibalik insiden tersebut. Sementara kecaman internasional terus menguat dan juga seruan untuk penyelidikan independen terus disuarakan. Insiden ini juga kembali menyoroti risiko tinggi yang dihadapi para jurnalis dalam meliput konflik bersenjata serta pentingnya perlindungan terhadap pekerja media agar dapat menjalankan tugas jurnalistik secara aman dan independen. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan operasi militer terhadap Iran belum selesai dan masih ada target yang harus dicapai. Meski sejumlah hasil diklaim telah diperoleh dan operasi yang masih berlangsung. Dalam pernyataannya terbaru, Benjamin Netanyahu menegaskan meski telah mencapai hasil signifikan, Israel masih memiliki sejumlah tujuan militer yang belum sepenuhnya terpenuhi. Ia menyebut operasi akan terus berlanjut baik melalui jalur diplomasi maupun opsi militer jika diperlukan dan menegaskan kesiapan untuk kembali berperang. מדינת ישראל השיגה הישגים אדירים, הישגים שעד לא מזמן היו נראים דמיוניים לגמרי. יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם. או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. Pernyataan ini disampaikan di tengah gencatan senjata sementara yang sebelumnya disepakati dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Meski demikian, Netanyahu menegaskan bahwa gencatan senjata bukanlah akhir dari konflik, melainkan bagian dari proses untuk mencapai target strategis. Hingga kini situasi masih dinamis dengan potensi konflik kembali meningkat, seiring belum tuntasnya tujuan militer juga politik di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan juga Iran yang diumumkan disertai sejumlah kondisi yang merugikan Amerika Serikat. Bagi Iran, gencatan senjata ini adalah kemenangan sebab Amerika Serikat menyepakati 10 tuntutan yang diajukan Teheran untuk gencatan dan memulai perundingan. Kesepakatan gencatan senjata ini disebut berlaku selama 2 minggu dengan tujuan meredakan ketegangan militer di kawasan Timur Tengah. Dalam kesepakatan tersebut, Iran mengajukan 10 tuntutan utama yang harus dipenuhi oleh Amerika Serikat. Di antaranya komitmen untuk tidak melakukan agresi terhadap Iran. Iran juga menegaskan akan melanjutkan kendali atas Selat Hormuz sebagai jalur strategis perdagangan global. Seluruh tuntutan lain mencakup penerimaan atas program pengayaan uranium Iran serta pencabutan semua sanksi utama dan sekunder yang selama ini diberlakukan. Tidak hanya itu, Iran juga menuntut penghentian seluruh resolusi Dewan Keamanan PBB dan resolusi Dewan Gubernur IAEA terkait program nuklirnya. Dalam poin lain, Iran meminta pembayaran kompensasi serta penarikan pasukan tempur Amerika Serikat dari kawasan Timur Tengah. Selain itu disebutkan pula penghentian seluruh konflik di berbagai front termasuk yang melibatkan kelompok perlawanan di Lebanon. Meski demikian, sejumlah pengamat menilai gencatan senjata ini masih bersifat sementara dan berpotensi berubah tergantung hasil negosiasi lanjutan antara kedua negara. Data itu merupakan kesepakatan bersama dan tentu saja ada negosiasi dan ada tawaran
yang diberikan di antara kedua belah pihak. Yang pertama, Trump sudah menyatakan bahwa saat ini ia menyetujui dari usulan Pakistan atau negara Pakistan bahwa gencatan senjata ini layak untuk dilakukan. Dan yang utama adalah Selat Hormuz ini dibuka. Maka Amerika Serikat menyatakan secara lengkap, segera, dan aman. Dan kemudian di sisi yang lain juga Amerika Serikat menyatakan akan mempelajari dan menerima kemungkinan dari 10 poin yang diajukan oleh Iran. Dan Iran pun sudah menyatakan bahwa selama 2 pekan mereka akan membuka Selat Hormuz dan gencatan senjata ini jelas disetujui oleh Iran dengan asumsi yang sangat mutlak Amerika Serikat benar-benar melakukan upaya menahan diri, tidak melakukan serangan-serangan terhadap Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemimpin Gereja Katolik Dunia Pop Leo XIV menyambut positif kesepakatan gencatan senjata dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang disebut sebagai tanda harapan bagi perdamaian. Dalam pernyataannya, Papa Leo XIV menilai gencatan senjata ini sebagai langkah positif di tengah meningkatnya ketegangan global, serta sebagai sinyal awal bagi terbukanya ruang dialog dan juga upaya diplomasi untuk meredakan konflik dan mendorong terwujudnya perdamaian yang lebih berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya mengutamakan jalur diplomasi dan juga dialog antar negara sebagai solusi untuk mengakhiri konflik. A seguito di queste ultime ore di grande tensione per il Medio Oriente e per tutto il mondo, accolgo con soddisfazione e come segno di viva speranza l'annuncio di una tregua immediata di 2 settimane. Solo attraverso il ritorno al negoziato si può giungere alla fine della guerra. Esorto ad accompagnare questo tempo di delicato lavoro diplomatico con la preghiera, auspicando che la disponibilità al dialogo possa divenire lo strumento per risolvere le altre situazioni di conflitto nel mondo. Paus juga mengajak masyarakat internasional untuk mendukung upaya perdamaian dan menahan diri dari eskalasi kekerasan. Pernyataan ini disampaikan seiring gencatan senjata sementara yang diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju kesepakatan damai yang lebih permanen. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan dapat memberikan dampak yang luas terhadap stabilitas global termasuk aspek kemanusiaan dan ekonomi. Hingga kini, upaya diplomatik terus berlangsung dengan harapan gencatan senjata ini dapat menjadi titik awal bagi perdamaian yang lebih luas dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangan udara Israel kembali menghantam Beirut meski gencatan senjata dengan Iran telah diumumkan. Pihak Israel menyatakan kesepakatan tersebut tidak berlaku untuk wilayah Lebanon. Serangan terjadi hanya beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang sebelumnya diharapkan dapat meredakan ketegangan di kawasan. Otoritas Israel menegaskan operasi militer di Lebanon akan terus berlanjut dengan menargetkan kelompok bersenjata Hizbullah sebagai bagian dari strategi keamanan mereka. Sementara itu, pihak mediator seperti Pakistan menyebut gencatan senjata seharusnya berlaku secara menyeluruh, termasuk di Lebanon, untuk mencegah meluasnya konflik ke wilayah lain. Serangan terbaru ini menyebabkan kerusakan luas dan menambah tekanan terhadap warga sipil di tengah konflik yang telah menyebabkan banyak korban serta meningkatkan risiko krisis kemanusiaan di lapangan. Israel juga menyatakan akan melanjutkan operasi darat di wilayah selatan Lebanon sebagai bagian dari upaya menekan aktivitas militer Hizbullah dan memperkuat kontrol keamanan di perbatasan. Hingga kini, perbedaan penafsiran terhadap cakupan gencatan senjata masih menjadi sumber ketegangan dan berpotensi mengganggu upaya deeskalasi di kawasan di tengah tekanan internasional untuk mendorong perdamaian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan negaranya terus mendorong upaya diplomasi terhadap Iran dan juga Amerika Serikat.
Upaya diplomasi terus dilakukan untuk mengakhiri perang di Iran yang disebutnya sebagai konflik yang tidak sah dan juga tidak bermakna. Dalam pernyataannya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan Turki aktif melakukan upaya diplomatik untuk mencegah konflik yang terjadi antara Amerika, Israel dengan Iran meluas ke seluruh kawasan. Ia juga mengecam serangan yang dinilai melanggar hukum internasional dan menekankan pentingnya penyelesaian melalui jalur damai guna menghindari dampak lebih luas terhadap stabilitas global. Menurutnya, perang yang terus berlangsung tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat, namun juga memberikan beban besar bagi masyarakat internasional, baik dari segi keamanan maupun ekonomi global. Turki menyatakan akan terus berperan dalam mendorong dialog dan mediasi agar konflik dapat dihentikan secepat mungkin dan tidak semakin meluas ke negara-negara lain di kawasan. Silahların susması ve müzakereye alan açılması için eğer iğne ucu kadar şans varsa bunu değerlendirmenin samimi gayreti içindeyiz. Hingga kini, ketegangan di Timur Tengah masih terus berlangsung dengan risiko eskalasi yang dapat mempengaruhi keamanan regional serta stabilitas ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ribuan warga Iran memadati jalanan di ibu kota Teheran untuk memperingati 40 hari wafatnya Ayatollah Ali Khamenei. Dengan mengenakan pakaian serba hitam, massa melakukan long march sebagai bentuk penghormatan terakhir, sekaligus menegaskan dukungan terhadap penerus kepemimpinan negara para mullah tersebut. Gelombang massa berpakaian hitam membanjiri kawasan lapangan Jomhouri Islami hingga menuju kantor pusat pemimpin tertinggi di jantung kota Teheran. Peringatan 40 hari atau Arba'in wafatnya Ayatollah Ali Khamenei menjadi momentum bagi rakyat Iran untuk menunjukkan kesetiaan mereka pada garis perjuangan pemimpin terdahulu. Tidak hanya di ibu kota, televisi negara Iran juga melaporkan acara serupa digelar secara serentak di berbagai kota besar lainnya di seluruh negeri. Dalam aksi ini, para pelayat menyatakan dukungan penuh kepada pemimpin baru dan menegaskan bahwa semangat perlawanan Iran tidak akan padam. Dalam pernyataannya, sejumlah warga juga menyuarakan penolakan keras terhadap negosiasi dengan pihak Barat. Mereka menuntut penghentian total eksistensi militer Amerika Serikat di Timur Tengah serta terus mendukung perjuangan melawan Israel. Peringatan ini dijadwalkan akan berlangsung hingga malam hari di bawah pengawalan ketat otoritas keamanan setempat. Sayyid Ali rafت Sayyid Mujtaba آمد. انشالله که راهش پایدار باشه اما جان به کف در مسیرش ادامه میدیم. ملت اسلام الان همه کنار هم ایستادیم. ایران، لبنان، عراق، یمن هیچ کدوم هیچ فرقی با هم نمیکنه. اگر قرار باشه که ملت اسلام پیروز بشه همه ما پیروزیم. قرار نیست توی لبنان جنگ بمونه و توی ایران آتش بس اعلام بشه. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Kuwait Jarrah Jabir Al Ahmad Al Sabah. Pertemuan ini untuk membahas perkembangan terkini di kawasan Timur Tengah. Pertemuan yang digelar di Abu Dhabi melibatkan delegasi dari kedua negara dengan fokus pembahasan pada dinamika konflik regional serta dampaknya terhadap keamanan dan stabilitas global yang kian menjadi perhatian di tengah memanasnya situasi Timur Tengah. Kedua pihak menegaskan pentingnya koordinasi dan kerjasama internasional untuk meredam eskalasi ketegangan di kawasan sekaligus mendorong upaya diplomasi dan penyelesaian yang damai. Selain itu, pembahasan juga mencakup hubungan bilateral serta upaya meningkatkan kerjasama di berbagai sektor, termasuk ekonomi, keamanan, dan energi demi mendukung kepentingan bersama kedua negara. Di tengah memanasnya konflik, Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab menyatakan telah mencegat ratusan rudal balistik serta ribuan drone yang diluncurkan dari Iran yang menunjukkan tingginya intensitas ancaman di kawasan. Ketegangan di kawasan meningkat tajam setelah serangan militer bersama Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang kemudian dibalas dengan serangan ke target di beberapa negara sehingga memperluas skala konflik di Timur Tengah. Konflik yang meluas ini juga berdampak pada jalur perdagangan global, termasuk terganggunya distribusi energi melalui Selat Hormuz yang menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang staf UNICEF asal Prancis tewas dalam serangan drone di Kongo Timur. Serangan ini menargetkan bangunan tempat tinggal pekerja internasional di kota Goma.
Seorang pekerja dari organisasi UNICEF termasuk dalam 3 orang yang tewas setelah serangan drone menghantam pemukiman di Goma, Provinsi Kivu Utara, Kongo. Rekaman menunjukkan petugas pemadam kebakaran berupaya menangani lokasi kejadian dengan asap tebal masih terlihat membumbung. Pasukan PBB juga terlihat berkumpul di sekitar lokasi yang dipenuhi berkas serpihan ledakan. Kelompok pemberontak menuduh pemerintah di Kinshasa sebagai pihak di balik serangan tersebut. Mereka menyebutkan serangan menargetkan warga sipil dan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Kelompok pemberontak menuduh pemerintah di Kinshasa sebagai pihak di balik serangan tersebut. Mereka menyebut serangan menargetkan warga sipil dan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Saksi mata mengaku mendengar 2 ledakan besar pada dini hari sekitar pukul 4 pagi. Seorang warga menyebut salah satu ledakan jatuh ke danau, sementara ledakan lain menghantam rumah warga. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam insiden tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak dapat diterima, serta menuntut perlindungan bagi pekerja kemanusiaan. Hingga saat ini, pemerintah Kongo belum memberikan pernyataan resmi. Konflik di kawasan timur negara Kongo masih berlangsung, meski sebelumnya telah ada kesepakatan gencatan senjata. Pemerintah Kongo menuduh Rwanda mendukung kelompok pemberontak M23, namun tuduhan tersebut dibantah oleh pihak Rwanda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang mantan petugas kepolisian New York kini harus menjalani masa hukuman penjara setelah terbukti bersalah atas tindakan ceroboh yang mengakibatkan kematian seseorang. Putusan hakim ini dianggap sebagai bentuk keadilan bagi keluarga korban yang telah menanti proses hukum tersebut. Petugas tersebut dijatuhi hukuman penjara antara 3 hingga 9 tahun setelah terbukti melemparkan kotak pendingin minuman atau cooler ke arah tersangka yang tengah melarikan diri dengan menggunakan skuter. Aksi tersebut memicu kecelakaan fatal yang merenggut nyawa tersangka di lokasi kejadian. Bagi keluarga korban, vonis ini merupakan peristiwa langka dalam sejarah New York, di mana keadilan berpihak kepada warga kulit hitam dalam kasus kekerasan yang melibatkan petugas kepolisian. Pihak keluarga menyatakan rasa syukur atas keputusan hakim tersebut. Namun pihak pembela menyatakan keberatan dan berencana untuk melakukan banding ke tingkat pengadilan lebih tinggi. Pengacara berargumen bahwa reaksi petugas dalam waktu singkat hanya 2,5 detik tidak seharusnya diklasifikasikan sebagai tindakan kelalaian yang layak mendapatkan hukuman penjara. And have the strength to say, yes, it's a tragedy, but the way he reacted in 2.5 seconds did not rise to the level of recklessness where this man should be convicted. Tim redaksi Sinpo TV. Duka Palestina untuk jurnalis Al Jazeera Muhammad Wisas. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, puluhan warga dan rekan sesama jurnalis berkumpul di Rumah Sakit Al-Aqsa, Gaza Tengah untuk memberikan penghormatan terakhir kepada koresponden Al Jazeera Muhammad Wisas. Wisas dinyatakan gugur akibat serangan drone militer Israel pada Rabu waktu setempat. Suasana harum menyelimuti pelataran Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir Al-Balah saat jenazah Muhammad Wisas tiba untuk disolatkan. Rekan kerja dan keluarga tidak kuasa menahan tangis saat melepas kepergian jurnalis yang dikenal aktif melaporkan kondisi terkini di wilayah konflik tersebut. Wisas menjadi salah satu dari deretan panjang pekerja media yang gugur dalam tugas di jalur Gaza. Ia meninggal dunia setelah sebuah drone militer Israel melepaskan tembakan yang menyasar posisinya pada hari Rabu. Kepergiannya kembali menyoroti tingginya risiko keselamatan bagi para jurnalis yang bertugas di garis depan peperangan. Meski telah menggunakan identitas pers, ancaman serangan udara tetap menjadi momok menakutkan bagi pewarta di Palestina. Hingga saat ini, komunitas internasional terus mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan awak media yang berada di area konflik agar kejadian serupa tidak terus berulang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Venezuela menghentikan aksi demonstrasi buruh pekerja yang berusaha menuju ke Istana Presiden. Aksi pada buruh ini untuk menuntut kenaikan upah dan pensiun yang lebih layak.
Ribuan pekerja pensiunan dan pegawai sektor publik turun ke jalan di ibu kota Caracas untuk menyampaikan tuntutan atas kondisi ekonomi yang semakin berat. Mereka berusaha bergerak menuju istana presiden, namun dihadang oleh barikade kepolisian yang telah dikerahkan sejak pagi hari untuk mencegah massa mendekati pusat pemerintahan. Sejumlah demonstran sempat menembus barikade awal, namun akhirnya dihentikan sekitar 2 km dari istana presiden. Setelah aparat memperketat pengamanan, aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap rendahnya upah yang dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar, serta tuntutan akan pensiun yang lebih layak. Di sisi lain, kelompok pendukung pemerintah juga menggelar aksi tandingan setelah seruan dari Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello, menambah dinamika di tengah situasi yang memanas. Pemerintah sebelumnya menjamin akan ada kenaikan upah, namun menekankan langkah tersebut akan dilakukan secara bertahap untuk menghindari tekanan inflasi. Hingga kini tidak ada laporan resmi mengenai korban jiwa, namun ketegangan antara aparat dan demonstran menunjukkan kondisi sosial dan ekonomi di Venezuela masih menjadi tantangan serius. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Finlandia bersiap mengoperasikan fasilitas penyimpanan limbah nuklir permanen pertama di dunia. Fasilitas ini akan menjadi tempat pembuangan akhir bagi bahan bakar nuklir bekas yang berbahaya. Sebuah terobosan dalam pengelolaan limbah nuklir Finlandia akan segera mengoperasikan fasilitas penyimpanan permanen pertama di dunia yang terletak di kota Onkalo. Fasilitas ini dibangun di kedalaman ratusan meter di bawah tanah dan dirancang untuk menyimpan limbah radioaktif dalam jangka waktu sangat panjang, guna mencegah dampak berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Setelah melalui proses pembangunan selama beberapa dekade, proyek ini akhirnya siap memasuki tahap operasional dan akan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi limbah nuklir berbahaya. Sistem penyimpanan di Onkalo dirancang dengan teknologi berlapis, termasuk pelindung logam dan struktur geologi alami, untuk memastikan limbah tetap terisolasi selama ribuan tahun. Langkah ini dinilai sebagai solusi jangka panjang atas permasalahan limbah nuklir global, yang selama ini menjadi tantangan besar bagi banyak negara. Meski demikian, proyek ini juga menimbulkan perdebatan terkait keamanan jangka panjang, serta risiko lingkungan yang mungkin timbul di masa depan. Hingga kini Finlandia menjadi negara pertama yang mengambil langkah konkret dalam menangani limbah nuklir secara permanen dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar melanda gedung velodrome di kawasan Taman Olimpiade di Rio de Janeiro. Petugas pemadam kebakaran di sekitar lokasi kejadian langsung merespon dengan cepat insiden tersebut. Puluhan petugas pemadam diterjunkan ke lokasi untuk menangani kebakaran yang terjadi di salah satu fasilitas olahraga utama tersebut, dengan prioritas mencegah api menyebar ke bagian lain bangunan. Sekitar 80 petugas dengan dukungan lebih dari 20 kendaraan operasional dikerahkan untuk memadamkan api baik dari dalam maupun luar bangunan, serta melakukan upaya pendinginan untuk mencegah titik api baru. Kebakaran terlihat melanda sejumlah bagian struktur dengan asap tebal membumbung ke udara. Hal ini menarik perhatian warga di sekitar lokasi yang berkumpul untuk menyaksikan proses pemadaman dari jarak aman. Hingga kini belum ada laporan resmi terkait penyebab kebakaran maupun korban jiwa dalam insiden tersebut. Sementara otoritas masih melakukan penanganan dan penyelidikan, termasuk mengamankan area dan mengumpulkan data awal di lapangan. Pihak berwenang juga terus memantau situasi untuk memastikan api dapat segera dikendalikan, serta mencegah dampak lebih luas pada area sekitar, termasuk potensi gangguan terhadap fasilitas umum dan aktivitas masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Negosiasi tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan juga Iran berakhir tanpa kesepakatan. Kedua pihak gagal menemukan titik temu terkait isu nuklir dan menyisakan ketidakpastian terhadap kelanjutan gencatan senjata. Perundingan langsung antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama lebih dari 20 jam di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan meski sebelumnya diharapkan mampu menghasilkan terobosan diplomatik di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Pihak Amerika Serikat menyatakan kegagalan terjadi setelah Iran dinilai tidak memberikan komitmen jelas untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir, yang menjadi salah satu isu utama dalam perundingan serta titik krusial yang sulit menemukan titik temu. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So
We go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance dilaporkan telah meninggalkan lokasi perundingan dan kembali ke negaranya tanpa membawa hasil kesepakatan. Hal ini sekaligus menandai berakhirnya putaran negosiasi tanpa hasil konkret. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian terhadap kelanjutan gencatan senjata sementara yang sebelumnya disepakati selama 2 pekan dan berisiko memicu kembali eskalasi konflik jika upaya diplomasi tidak segera dilanjutkan atau mencapai kesepakatan baru. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang terduga pelaku pembakaran ditangkap setelah kebakaran besar melanda sebuah gudang di Ontario. Petugas masih mendalami peran dan keterlibatannya dalam kebakaran gudang tersebut. Kebakaran besar dilaporkan terjadi dan dengan cepat melahap sebagian besar bangunan gudang, sehingga memicu respon darurat dari petugas pemadam kebakaran yang segera diterjunkan untuk mencegah api terus menyebar. Lebih dari 100 petugas pemadam diterjunkan ke lokasi untuk menanggulangi api dan mencegah perluasan kebakaran ke area sekitarnya, termasuk bangunan dan fasilitas lain di sekitar lokasi kejadian. Otoritas tempat menyatakan seorang terduga pelaku telah diamankan dan sedang menjalani proses penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui peran dan keterlibatannya dalam insiden tersebut. Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait motif maupun besaran kerugian akibat kebakaran. Sementara penyidik masih mengumpulkan bukti di lokasi kejadian termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Pihak berwenang juga masih menilai tingkat kerusakan yang ditimbulkan serta memastikan keamanan area pasca kebakaran agar tidak menimbulkan risiko lanjutan bagi masyarakat sekitar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemimpin Partai Komunis Vietnam, To Lam, resmi dilantik sebagai Presiden Vietnam. To Lam dipilih secara aklamasi oleh seluruh anggota Majelis Nasional. Dalam upacara pelantikan di Hanoi, To Lam mengucapkan sumpah jabatan dengan menyatakan kesetiaannya kepada negara, rakyat, dan konstitusi. Majelis Nasional dilaporkan memberikan dukungan penuh dengan seluruh anggota yang hadir memberikan suara setuju atas penunjukan dirinya sebagai kepala negara untuk masa jabatan 5 tahun. Dengan pelantikan ini, To Lam kini merangkap 2 posisi strategis sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis dan Presiden Negara yang semakin menguatkan posisinya dalam struktur kekuasaan. Sebelumnya, ia dikenal sebagai tokoh senior partai yang pernah menjabat berbagai posisi penting, termasuk dalam Komisi Militer dan Politbiro. To Lam juga berperan dalam upaya pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan. Hingga kini belum ada pernyataan lanjutan terkait agenda kebijakan baru, namun pengamat menilai konsolidasi kekuasaan ini dapat berpengaruh terhadap arah politik dan ekonomi Vietnam ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, misi lunar Artemis II milik NASA memasuki fase kritis saat wahana antariksa berada di balik bulan dan sempat kehilangan komunikasi dengan bumi. Kondisi ini merupakan bagian normal dari misi ketika pesawat melintasi sisi jauh dari bulan dan keluar dari jangkauan sinyal langsung dengan kendali pusat. Integrity Houston, 10 minutes till the LOS. Pusat Kendali Misi NASA mengonfirmasi bahwa kehilangan sinyal terjadi selama sekitar 40 menit. Hal ini terjadi saat wahana mencapai titik terjauh dari bumi dan berada di sisi gelap bulan. Rekaman menunjukkan pesawat melaju dengan latar belakang permukaan bulan dengan bumi terlihat di kejauhan. Setelah melewati fase tersebut, pesawat kembali muncul dan menjalin komunikasi dengan bumi. Artemis II merupakan misi berpenumpang pertama dalam program Artemis. Misi ini menjadi langkah penting untuk menguji sistem navigasi ruang angkasa dalam, serta kinerja wahana dan sistem penunjang kehidupan. Program Artemis bertujuan mengembalikan manusia ke permukaan bulan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun. Misi selanjutnya, Artemis III ditargetkan akan melakukan pendaratan astronot, sekaligus membuka jalan bagi eksplorasi jangka panjang di luar orbit bumi. Tim redaksi Simpo TV
melaporkan. Pemirsa, Paus Leo ke-14 mengecam keras apa yang ia sebut sebagai delusi kemahakuasaan yang memicu perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Ia menyerukan para pemimpin dunia untuk menghentikan konflik dan segera bernegosiasi demi perdamaian. Paus Leo ke-14 menyampaikan kecaman terkerasnya terhadap perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran dalam doa malam di Basilika Santo Petrus di Vatikan. Tanpa menyebut langsung nama negara atau Donald Trump, Paus menyindir sikap para pemimpin yang menunjukkan kekuatan militer dan melakukan peperangan. In fact, we have a worldwide economic crisis, energy crisis, situation in the Middle East of great instability, which is only provoking more hatred throughout the world. So come back to the table, let's talk, let's look for solutions in a peaceful way, and let's remember especially the innocent, children, the elderly, the sick, so many people who have already become or will become victims of this continued warfare. To remind all that attacks on civilian infrastructure is against international law, but that it is also a sign of the hatred, the division, the destruction that the human being is capable of, and we all want to work for peace. People want peace. Pernyataan ini disampaikan saat Amerika Serikat dan Iran mulai negosiasi langsung di Pakistan di tengah gencatan senjata yang masih rapuh. Paus juga menyebut bahwa doa adalah cara untuk memutus siklus kejahatan dan membangun dunia tanpa pedang, drone, dan keuntungan yang tidak adil. Ia menegaskan Tuhan tidak pernah memberkati perang, terlebih lagi perang yang menjatuhkan bom dan menyebabkan penderitaan bagi manusia. Vatikan turut menyorot dampak meluasnya konflik, termasuk kekhawatiran terhadap komunitas Kristen di Lebanon Selatan akibat konflik Israel dan Hizbullah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan kritik keras terhadap Paus Leo XIV, menyusul seruan penghentian perang di Iran dan juga Timur Tengah. Pernyataan ini mempertegas memanasnya hubungan antara Gedung Putih dan juga Vatikan. Kritik ini disampaikan Donald Trump melalui media sosial dan pernyataan langsung kepada wartawan saat dalam perjalanan kembali ke Washington dari Florida. Trump menyebut Paus Leo sebagai sosok yang lemah dalam menangani kejahatan dan buruk dalam kebijakan luar negeri, serta menolak pandangan Paus terkait isu nuklir Iran. Ia menegaskan tidak menginginkan pemimpin gereja yang menganggap Iran boleh memiliki senjata nuklir, dan mengkritik sikap Paus terhadap kemungkinan aksi militer Amerika di negara lain seperti Venezuela. I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. He hit us. Think of it. He's worried about fear. What about the fear when the ministers and the priests and all of those great people that were arrested during COVID, and in many cases they're outside 10 feet apart and they were arrested. So we don't like it. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person. And he's a man that doesn't believe in stopping crime. Pernyataan Trump merupakan respon atas sikap Paus Leo yang sebelumnya menyinggung adanya khayalan kemahakuasaan yang memperkeruh konflik global, termasuk perang di Iran. Ketegangan antara keduanya pun terus meningkat, dengan perbedaan tajam dalam pandangan terkait perang, diplomasi, dan peran agama dalam kebijakan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.